Pertama, kami ucapkan selamat kepada Vietnam yang telah mematahkan win streak Timnas Indonesia lawan Vietnam. Ya, Timnas Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan perdananya di ajang AFF kali ini. Skuad Garuda Muda takluk dari Bintang Kuning Vietnam dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Doang, ya? Namun sejatinya skuad Timnas Garuda menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Rotasi strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong ternyata membuahkan hasil, bahkan sempat membuat Vietnam kerepotan. Hal ini membuat awalnya Vietnam kesusahan untuk menembus gawang Timnas Indonesia, hingga akhirnya hanya mampu membobol gawang di menit ke-78. Namun yang menarik adalah respon berlebihan dari fans Vietnam, di mana mereka nampaknya menganggap pertandingan ini sangat serius hingga melakukan hal yang tak biasa. Fans Vietnam bahkan terlihat membawa seorang dukun untuk membantu tim kesayangan mereka menang tipis melawan tim muda Indonesia. Bagaimana cerita fans Vietnam menganggap ini seperti kemenangan Piala Dunia? Dan bagaimanakah perubahan di tubuh timnas di Piala AFF kali ini? Temukan jawabannya di video ini. Sebelumnya gue ucapin dulu untuk timnas Vietnam yang telah mengalahkan Indonesia lagi malam 1-0 loh ya. Memang di pertandingan sebelumnya Vietnam belum pernah menang di semua grup atau di semua umur melawan Indonesia. Baru kali ini Vietnam menang. Maka dari itu mereka merayakannya seperti Piala Dunia aja loh ya. Selebrasi yang berlebihan dari pencetak gol tersebut membuat dunia geram loh ya. Ini hanya pertandingan yang biasa kalau menurut timnas Indonesia dan bahasa Indonesia, karena mereka memakai tim inti dan juga Indonesia hanya memakai umur U20 lur. Dan terbilang ini kalau misalnya di timnas Indonesia adalah grup E-nya Indonesia, grup paling terbawah lur ya. Tapi mereka merayakan kemenangan ini seperti kemenangan yang luar biasa banget lur ya. Gimana kalau kita beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Rivalitas antara timnas Indonesia dan Vietnam memang tidak pernah dingin. Hubungan panas ini seakan mengakar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Dan faktanya, pada 3 pertemuan terakhir, timnas Vietnam harus rela menelan kekalahan dari timnas Garuda. Pada bulan Januari, Vietnam kalah tipis 0-1 dari Indonesia. Lalu di bulan Maret, dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, mereka kembali tak berdaya. 2 kekalahan sekaligus mereka alami. Yang pertama dengan skor 0-1 dan yang kedua lebih menyakitkan kekalahan telak 0-3. 3 kekalahan berturut-turut ini seolah jadi luka besar bagi Vietnam dan membuat mereka benar-benar bertekad untuk membalas di pertemuan kali ini. Tapi yang menarik, reaksi fans Vietnam benar-benar bikin geleng kepala. Demi mendukung kemenangan timnya, salah satu kelompok fans Vietnam bahkan melakukan ritual khusus. Pada sebuah unggahan postingan dari pemain ke-12, terlihat mereka membawa seorang dukun ke lapangan. Tidak tanggung-tanggung, ada sesajen berupa jeruk di atas drum, dan doa-doa yang dipanjatkan untuk kemenangan tim mereka. Serius banget sih, sampai segitunya demi menghadapi timnas muda Indonesia. Di sisi lain, laga malam tadi sebenarnya berjalan ketat. Rotasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong pun cukup berhasil dalam menghadang serangan-serangan dari timnas Vietnam. Timnas Indonesia tampil cukup solid meskipun akhirnya kalah. Rotasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong terbukti efektif untuk membendung serangan Vietnam. Bahkan beberapa kali pemain yang kembali ke posisi aslinya, seperti Arkan Fikri, Kadek Arel, Asnawi, dan Detan, menunjukkan permainan yang cukup baik. Bahkan terdapat beberapa pemain Vietnam sempat frustasi karena tidak bisa membobol gawang timnas Indonesia. Tapi sayangnya pada menit ke-78, satu kelengahan kecil di lini belakang berhasil dimanfaatkan oleh Quang Hai. Dengan tendangan kencangnya, Supriyadi gagal menangkap bola dengan sempurna, membuat skor berubah menjadi 1-0 untuk Vietnam. Dan inilah yang paling mencuri perhatian, reaksi fans Vietnam. Hanya dengan 1 gol, mereka merayakan seperti baru saja memenangkan Piala Dunia. Salah satu momen yang cukup ekstrim adalah ketika mereka mengibarkan bendera raksasa Vietnam di tribun. Bahkan bendera itu sampai menutupi penonton lain di tribun tengah. 1 gol saja dirayakan seheboh itu. Nggak kasihan sama penonton di tengah yang ketutupan bendera ya? Iya lur ya. Ini adalah timnas E dari timnas Indonesia di grup E, istilahnya grup paling masih dalam pendidikan lur ya.
Vietnam sendiri memakai tim-tim inti untuk melawan tim ini dan mereka hanya menang tipis 1-0 lur, tapi merayakannya dengan sangat luar biasa sampai menaruh dukun di stadion untuk kemenangan sangat menggebu-gebu sekali ya. Mungkin ini adalah kemenangan pertama kalinya mereka melawan timnas Indonesia lur. Di segala umur mereka kalah, hanya di kali ini mereka menang. Mungkin karena memang ya Sintayong sendiri dan PSSI sendiri terlalu serius melihat pertandingan ini lur, karena Sintayong sendiri dan PSSI hanya lagi mencari bakat-bakat yang akan ditarik ke tim inti lur ya, dan juga mempersiapkan untuk tim di SEA Games nanti lur ya. Tapi Vietnam seolah merayakan kemenangan ini seperti Piala Dunia lur ya, sampai pawai-pawai, sampai dukun dan juga selebrasi yang berlebihan. Itu sangat kocak menurut gue lur, karena mereka melawan bocah ingusan lur ya. Maka mereka ini tim inti lur, tim paling mentok di Vietnam mungkin ya. Tapi mereka merayakannya seperti udah susah dibicarakan ya. Kita lanjut. Oke. Kekalahan timnas Indonesia atas Vietnam di ajang AFF kali ini benar-benar memancing beragam reaksi dari netizen. Ada yang tetap memberikan apresiasi atas kerja keras para pemain muda, Keren. tetapi tidak sedikit pula yang meluapkan kekecewaan. Ferrari dan kawan-kawan dianggap belum mampu menunjukkan performa yang solid sejak awal turnamen. Bahkan salah satu komentar menyentil dengan sindiran, dalam tanda kutip mungkin harus menang kali ya. Namun tidak semua komentar bernada negatif. Ada juga yang memberikan pandangan berbeda. Akun @emak_boy menulis, tetap harus diapresiasi. Tim muda ini mampu mengimbangi Vietnam loh sebenarnya. At least 1 gol Vietnam memang open play dan kemelut di depan gawang. Respect juga dengan Vietnam yang tidak bermain dark football, tetap membumi dan semangat Garuda Muda. Akun @akmal_ananfasa justru menyoroti keseriusan Vietnam. Vietnam serius bener, semua pemain bagusnya turun. Lain lagi dengan komentar dari @happiness yang mengkritisi pemain Garuda Muda. Terbukti pemain lokal Vietnam lebih baik daripada pemain lokal Indonesia. Panikan. Dan beberapa komentar lainnya. Wajar lor ya, walaupun pemain lokal dari Vietnam, tapi ke pemain lokal kita ini pemain istilah pemain baru lor ya. Kalau Vietnam walaupun pemain lokal dia sudah lama sekali dan menggeluti sering bermain di kancah internasional. Nah karena itu wajar kalau misalnya Indonesia lebih ngedrop, karena ini adalah pemain-pemain baru yang baru saja main di kancah internasional lor ya. Kita tidak bisa menyalahkan pemain Indonesia, kita harusnya bangga lor, karena Indonesia semakin kesini perkembangan sepak bola semakin maju dengan pemain-pemain muda yang telah menampilkan permainan yang luar biasa epicnya. Menurut gue lagi malam bagus pemain Indonesia lu, rapih gitu ya. Kita lanjut. Tapi jika kita perhatikan, timnas Indonesia memang kesusahan dalam membangun serangan. Pola yang terjadi seringnya adalah mendapatkan bola, dribbling, passing, bola hilang, balik lagi cari bola. Dan begitu aja terus, susah banget untuk melancarkan tembakan. Mengapa hal ini terjadi? Ya sejak awal tim ini dibentuk, PSSI kesulitan untuk menentukan tim yang akan diturunkan. Ini dikarenakan turnamen Asian Cup ini bukan kalender FIFA yang membuat sulit mendapatkan pemain terbaik. Bahkan Liga 1 pun masih terus bergulir, sehingga sulit untuk mendapatkan pemain utama di klub masing-masing. Pak Arya sebetulnya juga sudah sempat menyinggung mengenai hal tersebut dan mempertanyakan mengapa tidak membawa Jens Raven dan Ramadan Sananta. Laos ini yang ngegolin itu dan belakang. Berarti kan depan kita ini nggak begitu kuat. Ada yang namanya Sananta, ada yang namanya Jens Raven. Udah teruji di U20 kemarin. Kita bukan mengecilkan yang ada, tapi kenapa nggak dipakai? Tapi yang sudah, ya sudahlah ya. Kini masih ada waktu 1 minggu untuk menatap pertandingan selanjutnya melawan Filipina di Stadion Manahan Solo. Kini timnas Indonesia berada di posisi 2 klasemen sementara Grup B. Timnas Indonesia mendapatkan poin 4 di bawah Vietnam dengan 6 poin. Semoga dengan waktu istirahat yang lebih lama ini, timnas Indonesia bisa kembali ke performa terbaiknya ya guys. Oke. Semangat Garuda Muda. Apapun hasilnya pertandingan Vietnam dan juga Indonesia, gue tetap bangga kepada timnas Indonesia lor, karena memang gue lihat lagi malam permainan Indonesia udah semakin meningkat lor ya, dengan pertahanan dan juga passing-passing bola dan juga oper-operan yang luar biasa. Bahkan walaupun
menurunkan skuad-skuad muda dari Indonesia, tapi Vietnam sedikit kewalahan lur ya. Bahkan Indonesia hampir beberapa kali menciptakan gol lur. Dan juga tertatanya dengan rapi permainan Indonesia lagi malam itu memang sangatlah luar biasa kalau menurut gua lur. Indonesia hanya memakai tim U20, tapi Vietnam sendiri memakai skuad intinya lur ya, udah mentok itu nggak ada lagi. Mungkin kalau misalnya dilawan pakai tim nasional senior Indonesia, kita pasti kucar kacir tuh Vietnam lur ya. Pasti banyak sekali gol yang tercipta, tapi biarin dah. Vietnam menang kali ini karena ke pertandingan sebelumnya Vietnam nggak pernah menang melawan Indonesia loh ya, biar mereka senang sekali, kita kasih bonus aja biar senang. Karena memang ini juga pertandingan yang nggak dianggap serius oleh PSSI dan juga Sintayong sendiri. Ini adalah ajang uji coba untuk mencari bakat-bakat pemain yang akan ditarik ke tim senior menurut gua lur ya. Gimana menurut kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari kali ini, kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.